di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 211 saat Jake berpapasan dengan Jasper lagi, dia menggertakkan giginya. Dia sangat ingin menerkam Jasper dan meninjunya. Setelah kembali dari kediaman keluarga Lau hari itu, Jake mendengarkan orang-orang menyanyikan pujian pada Jasper sementara mereka mengejeknya. Dia bertanya-tanya siapa si mulut besar yang menyebarkan berita tentang dia dipermalukan oleh Jasper di kediaman keluarga Lau. Dengan demikian, Jake orang kaya dan berpengaruh yang menjalani hidupnya seolah-olah dia adalah karakter utama dalam sebuah novel. Tiba-tiba menjadi karakter lawan dalam sebuah novel, dia sendirian di kantor hampir sepanjang hari dan tidak keluar. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini, dia telah mempermalukan seluruh keluarganya di seluruh kota Harbor. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini, dia telah mempermalukan seluruh keluarganya di seluruh kota Harbor. Sejak saat itu, tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Dia, sebagai trader saham, tidak memiliki dana untuk diinvestasikan pada dirinya sendiri, maka yang menunggunya di masa depan hanyalah kematian. Jake bahkan tidak mempertimbangkan apakah akan pergi ke negara lain untuk berkembang. Namun, pada saat itu, anak buah Henry mencarinya. Jake tidak punya nyali untuk tidak muncul saat menghadapi panggilan Henry. Pada saat ini, dia menatap Jasper yang sedang duduk di balkon. Punggungnya menghadap ke langit yang cerah, dan kemeja putih kasualnya membuatnya terlihat tampan di bawah payung. Bahkan Jake harus mengakui bahwa penampilan dan aura Jasper jelas merupakan orang yang prestisius. Orang ini, dia dari keluarga yang sedikit dari kelas bawah. Kalau saja dia berasal dari keluarga kaya di kota Harbor, mungkin dia adalah orang yang sangat sukses. Itulah yang dipikirkan Jake saat dia berjalan menuju Jasper dan Henry. Silahkan duduk. Jasper menunjuk satu-satunya kursi kosong. Jake berkata dengan senyum dingin, "Kau memanggilku untuk terus mempermalukanku. Kau bisa memulainya sekarang. Pemenangnya adalah raja dan yang jatuh akan menjadi pecundang. Aku tidak punya apa-apa untuk mengomentari itu. Namun, dalam hal duduk, aku akan berdiri saja. Mempermalukanmu." Pada saat itu, Henry tidak senang dan berkata dengan nada mencemooh, "Persetan denganmu. Kau pikir kau siapa? Apa kau tahu betapa sibuknya kami sekarang? Ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Siapa yang punya waktu luang untuk mempermalukanmu? Kau benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri." Saat diceramahi, Jake menggertakkan giginya dan meraung, "Lalu kenapa kalian memanggilku ke sini? Jangan bilang kita di sini untuk berteman. Memang tidak tepat jika dikatakan berteman, tapi kita tidak bisa mengatakan itu salah dari sudut pandang yang berbeda," kata Jasper sambil terkekeh pelan. Jake menatap Jasper dengan tatapan bermusuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi dapat melihat melalui apa yang ada dalam pikiran orang itu. Kota Harbor adalah tempat yang sangat penting. Namun, aku tidak mungkin tinggal di kota Harbor selamanya. Jadi, aku membutuhkan seseorang di kota Harbor untuk membantuku menyelesaikan beberapa masalah terkait bisnis. Jasper mengatakannya tanpa berbelit-belit. Dia menepuk Jake dan melanjutkan berkata, "Kau salah satu kandidatnya." Jake menganggapnya lucu namun sekaligus jengkel. Dia berkata, "Kau tidak menyimpan dendam terhadapku dan bahkan berpikir untuk menempatkanku di posisi yang sangat penting. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun yang mudah ditipu?" Jasper berdiri dan berjalan ke sisi balkon. Jake ragu-ragu, maka dia mengikuti juga dan berdiri tidak jauh dari Jasper. Pada saat itu, jika bukan karena sekelompok penjaga keamanan yang melotot dari tempat yang tidak jauh, Jake mungkin akan benar-benar mendorong Jasper untuk mengakhiri semuanya. Namun, itu hanya kilasan cepat dari sebuah ide. Jake sadar bahwa jika dia melakukan itu, dia akan didorong jatuh bahkan sebelum dia bisa bergerak. Meskipun dia membenci Jasper, kebencian yang dia miliki tidak sampai pada titik di mana dia akan menghabisi nyawanya. Kota Harbor memang kota yang bisa memukau orang lain. Itu penuh dengan godaan bukan? Jasper menghadap angin dan langit luas. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil menghadap ke seluruh kota Harbor. Bab 212 Kota Harbor baru saja mengalami krisis keuangan. Saat ini, langitnya begitu cerah dengan cuaca yang cerah. Pencakar langit berdiri tegak di bawah langit biru gelap. Setiap lantai bersinar, dan ada banyak orang berjalan di sepanjang jalan di lantai bawah. Mobil-mobil juga lewat satu sama lain.
Semuanya tampak begitu hidup. Apa kau tidak ingin berdiri di puncak kota ini dan menikmati keindahannya dari atas sini? Kata Jasper. Jake melihat ke belakang Jasper dan mengangkat alisnya. Harus ia akui, saat itu ia memang terhipnotis dengan kecantikan yang disebut-sebut Jasper. Berdiri di puncak kota Harbor, itu akan menjadi kehormatan besar. Itu benar-benar akan membuat leluhurku bangga padaku juga. Itu juga merupakan target yang membuat Jake terus berusaha. Hanya saja targetnya terlalu jauh dan sulit untuk dicapainya. Selain berfantasi, Jake tidak berani memikirkannya lebih jauh. Namun, Jasper tidak hanya memiliki nyali untuk memikirkannya, dia bahkan mengatakannya. Selain itu, dia juga bergerak ke arah itu. Setidaknya pada saat itu, semua orang di kota Harbor telah mengetahui nama Jasper. Tidak ada yang namanya musuh selamanya di dunia bisnis, yang ada hanya manfaat. Jika kau berpikir bahwa ada kesalahpahaman di antara kita sebelumnya, dan bagimu, itu adalah penghalang yang tidak dapat kau atasi, maka kau bisa pergi saat ini juga. Kupastikan bahwa tidak ada yang akan menghentikanmu. Setelah mendengarkan komentar Jasper, wajah Jake berkedut. Akhirnya, dia mendengus dan berkata, sebelumnya, akulah yang menghinamu sejak awal. Kemudian, kau membuatku berlutut dan bersujud kepadamu, memaksaku untuk menganggapmu sebagai guruku. Bukankah itu membuat semuanya sama? Sama, mungkin. Komentar Jasper membuat ekspresi Jake berubah menjadi yang terburuk. Dari saat dia tiba sampai saat itu, kata-kata dan tindakan Jasper membuat Jake berpikir bahwa dia berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia tidak menyangka Jasper mengatakan hal seperti itu setelah dia menyerah. Namun, bagiku, bisnis adalah bisnis. Kau memiliki kekuatan yang aku kagumi, dan itu adalah sesuatu yang aku butuhkan. Ini adalah dasar dari kerja sama kita. Itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Terserah apakah kau ingin bekerja sama dengan kami atau tidak. Jasper berputar. Lekukan di bibirnya pada saat itu tidak berbeda dengan iblis dalam penglihatan Jake. Dia tidak bisa memikirkannya. Orang seperti apa yang bisa benar-benar mengesampingkan emosi pribadinya saat membuat keputusan. Bahkan jika dia sebelumnya memiliki percekcokan yang sangat besar dengan Jasper, dia harus berdiskusi dengan Jasper dengan semangat yang tenang semua hanya karena dia memiliki kemampuan yang dibutuhkan Jasper. Apakah orang seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Untuk jangka waktu tertentu, aku akan meninggalkan kota Harbor. Ketika itu terjadi, investasiku di kota Harbor akan berada di bawah pengawasanmu. Kau memiliki keterampilan, tetapi emosimu sangat buruk. Itu sebabnya aku tidak berencana memberimu otoritas utama. Tanpa izinku, kau tidak dapat membuat keputusan sendiri. Aku akan memberimu 5% dari keuntungan untuk bagianmu selama 1 tahun. Jake mencibir, 5%, bukankah itu terlalu rendah? Kau dapat memilih untuk tidak menyetujuinya. Kau bisa berbalik dan pergi. Pada saat itu, Henry datang dan berdiri di samping Jasper. Dia terkekeh dan berkata, tentu saja, saat kau pergi, aku mungkin akan memberimu banyak masalah. Jasper mengerutkan kening dan menatap Henry, berkata, jangan membuatnya takut. Setelah mengatakannya, ekspresi Jasper menjadi mengerikan ketika dia berkata kepada Jake, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Kita mendapatkan manfaat dari satu sama lain. Tidak akan ada balas dendam jika kau tidak menyetujuinya. Kedua belah pihak bekerja sama atas catatan mereka sendiri adalah dasar dari proses kerjasama yang akan dijamin sukses. Mendengar komentar Jasper membuat ekspresi Jake terlihat jauh lebih baik. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai memiliki kesan yang baik tentang Jasper. Lagi pula, jika dibandingkan dengan Henry, Jasper sangat murah hati sehingga dia bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. 5% terlalu sedikit, jauh lebih murah dari harga pasar. Jake sudah cenderung menyerah, tetapi dia bersikeras untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Itu adalah psikologi manusia normal. Jasper secara bertahap mengangkat kepalanya dan berkata, investasi di kota Harbor yang akan aku serahkan kepadamu tidak kurang dari 2 miliar. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa 5% itu kecil? Apa? Jake terkejut dan menatap Jasper, ngeri. Dia tercengang oleh sejumlah besar uang Jasper. Bab 213 Sejak muda, Jake selalu dikelilingi orang-orang dan disanjung oleh mereka. Ia dibesarkan dengan julukan sebagai seorang jenius.
Dia selalu menjadi anak ideal yang disebutkan oleh orang tua lain. Bahkan di Wall Street, ia juga dianggap sudah terkenal sejak kecil. Namun, insiden-insiden itulah yang menciptakan ego dan karakter bangga Jake. Namun, apapun yang terjadi, tidak ada yang akan menyangkal kemampuan kerja Jake yang luar biasa kuat. Di usia 20-an, ia mampu menciptakan ketenaran untuk dirinya sendiri di Wall Street. Kemampuan seperti itu tidak mungkin terlihat pada orang biasa manapun. Selain itu, Jake juga orang yang cerdas. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Lau, meskipun dia sangat sedih dan sangat menderita, dia meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Setelah melihat kembali kesalahannya, dia kembali menyaksikan cara Jasper berdagang. Dia harus mengakui bahwa jika dia yang mengoperasikannya, saham Harbor mungkin sudah tamat. Jake tidak mau mengakuinya secara lisan, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu dengan sangat jelas. Menurut momentum di pasar, mencari investasi semacam itu akan membutuhkan setidaknya 15% dari keuntungan. Hanya dengan begitu itu akan dianggap sebagai norma. Namun, itu hanya untuk pelanggan kecil. Dengan jutaan investasi, ini 2 miliar. Sejujurnya, tawaran Jasper tergolong mewah. Bahkan jika Jasper tidak terkenal sekarang, banyak orang akan tetap berjuang untuk mendapatkan tawaran itu jika itu diperluas ke publik. Memikirkan hal itu membuat Jake menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan menerima tawarannya." Jasper tersenyum dan menepuk bahu Jake, berkata, "Inilah yang kau sebut mengetahui apa yang terbaik. Kapan kita menandatangani perjanjian?" Meskipun Jake telah setuju untuk bekerja sama dengan Jasper, jauh di lubuk hatinya, dia telah sepenuhnya menyerah padanya. Meskipun harga dirinya membuatnya tidak bisa mundur tanpa merasa canggung, dia tetap memaksakan diri untuk bertanya. "Aku akan menghubungimu setelah beberapa waktu." Jasper melambaikan tangannya. "Tentu. Aku akan menunggu kabarmu," kata Jake, lalu dia meninggalkan tempat kejadian. Melihat ke belakang, Henry menyikut Jasper. "Jangan bicara tentang aku, tetapi ada banyak orang berbakat di kota Harbor. Kenapa repot-repot mencarinya? Memang banyak orang berbakat dan perusahaan manajemen investasi yang bisa menerima tugasku. Namun, dalam waktu dekat, kota Harbor akan beroperasi sebagai basis terbesar keduaku. Aku tidak akan bisa tenang jika aku menyerahkannya ke perusahaan lain," kata Jasper sambil menggelengkan kepalanya. Adapun detailnya, yang melibatkan masa depan Jasper dan rencana wilayah bisnisnya, tidak perlu mengungkapkannya kepada Henry karena dia tidak akan dapat memahaminya. "Maka kau yakin jika itu Jake? Jangan lupa bahwa dia adalah seorang pria yang serakah. Lagi pula, dia bahkan punya dendam padamu," kata Henry heran. Terlepas dari apa yang dia katakan, kedua orang itu dianggap memiliki kecurigaan satu sama lain. Dia belum pernah mendengar tentang musuh yang akan jauh lebih dapat dipercaya daripada orang lain. "Dia mengetahui hubunganku dengan keluargamu. Dan dia tahu bahwa aku memiliki hubungan baik dengan 4 keluarga kaya di kota Harbor, serta dengan pemerintah kota Harbor. Oleh karena itu, bahkan jika aku tidak berada di kota Harbor, dia tidak akan berani melakukan hal bodoh. Musuh yang tahu seberapa besar kekuatanmu akan melakukan sesuatu dengan lebih hati-hati dibandingkan dengan orang asing yang tidak tahu apa-apa tentangmu. Kemungkinan mereka melakukan hal-hal bodoh juga akan lebih sedikit." Henry mendengar komentar itu dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia kemudian berkata dengan nada sedih, "Aku tidak mengerti. Apakah kalian tidak lelah? Setiap hari, kalian menghitung banyak hal. Seolah-olah kalian harus memikirkannya 10 kali. Ayo pergi." Jasper meregangkan tubuh dengan malas. Henry dengan cepat mengikuti dengan gembira. Dia sudah terbiasa menjadi karakter bawahan Jasper. Dia masih tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Kali ini, Jasper tidak kembali ke rumah keluarga Lau. Zachary sibuk, dan dia tidak dapat membagi orangnya untuk melakukan tugas-tugas lain pada waktu yang sama. Setelah krisis keuangan besar yang melanda kota Harbor, Zachary harus secara pribadi menangani masalah, baik itu bisnis keluarga atau masalah di pemerintahan kota Harbor. Zachary bahkan membawa Anna untuk membantu. Bab 214 Henry, yang hanya akan memperburuk keadaan ketika dia membantu, dilemparkan ke Jasper tanpa ragu-ragu. Itu sebabnya ketika Jasper kembali ke hotel, dia langsung menepis gagasan untuk pergi keluar untuk bersenang-senang, terutama ketika dia tahu bahwa Jasper akan menghadiri sesi wawancara dengan mingguan keuangan Tera. "Wah,
Itu mingguan keuangan Tera. Majalah itu memiliki pengaruh yang begitu besar. Mereka hanya mewawancarai bos besar, orang-orang seperti ayahku. Dia diwawancarai sekali. Bahkan jika itu masalahnya, aku belum pernah mendengar yang namanya wawancara khusus. Di ruang tunggu eksekutif Hotel Mandarin Oriental, Henry berkata kepada Jasper dengan tatapan bersemangat. "Mengapa kau tidak pergi untuk wawancara karena kau sangat bersemangat tentang itu?" kata Jasper sambil tersenyum. Ekspresi Henry menjadi geram dan dia berkata dengan marah, "Lupakan saja. Jika aku dapat menghadiri wawancara dengan mereka, ayahku akan tertawa sampai dia bangun dari tidurnya." Mengetahui batas seseorang adalah kunci untuk menjadi orang yang bergengsi. Kuncinya adalah mengetahui batasnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jasper meninggalkan komentar ketika dia melihat Henry putus asa. Menurut ingatan Jasper dari kehidupan masa lalunya, di kemudian hari, Henry benar-benar ditampilkan di halaman mingguan keuangan Tera. Namun, itu setelah dia mengubah caranya dan menjalankan bisnis yang sah. Itu juga setelah dia menikah dengan seorang atlet, Ratu Selam. Sementara mereka berbicara, 3 orang yang terdiri dari seorang wanita dan 2 pria bergegas ke ruang eksekutif. Kedua pria itu membawa beberapa perlengkapan sementara wanita itu memakai riasan halus, terlihat sangat menakjubkan. Dia memiliki rambut pendek yang mencapai telinganya dan mengenakan setelan wanita. Dia tidak memiliki riasan tebal, yang membuat penampilannya terlihat segar. Wanita itu adalah Leilani Charson, salah satu pembawa acara paling terkenal di kota Harbor. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Lin. Saya Leilani Charson, mewakili mingguan keuangan Tera. Saya bertanggung jawab untuk sesi wawancara dengan Anda kali ini." Sebagai pembawa acara yang terbiasa menghadapi banyak krisis besar dan bahkan telah mewawancarai banyak bos berbakat dari industri bisnis, Leilani agak ramah dan dapat dengan mudah meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Jasper tersenyum dan berjabat tangan dengannya, berkata, "Senang bertemu dengan Anda." "Itu suatu kesenangan." Setelah duduk, Leilani berkata, "Kami tahu Anda cukup sibuk, Tuan Lin. Jadi, biarkan saya langsung ke intinya. Kami sangat berterima kasih bahwa Anda bersedia meluangkan waktu dan bekerja sama dengan kami untuk mengikuti wawancara ini. Mengingat rencana penyelamatan pasar yang Anda selenggarakan, Anda berhasil menyelamatkan keuangan saham Harbor. Dan mereka tidak menderita kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, warga kota Harbor sangat ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Jadi kali ini, Anda akan ditampilkan di halaman depan mingguan keuangan Tera kami." Henry, yang ada di samping, melebarkan matanya saat mendengarnya. Sekali lagi, dia bisa merasakan dirinya luar biasa lemah jika dibandingkan dengan Jasper, terutama ketika dia mengingat masa mudanya bermain-main dengan model muda, mobil balap, klub, dan pergi ke pertemuan kapal pesiar. Lihat apa yang orang lain mainkan. Dia menjadi tuan rumah rencana penyelamatan pasar yang bernilai puluhan miliar. Dia sedang duduk untuk wawancara dengan mingguan keuangan Tera dan bahkan ditampilkan di halaman depan. Di kota Harbor, pengaruh mingguan keuangan Tera hanya berada di urutan kedua setelah majalah Fortune, yang terkenal di seluruh dunia. "Apakah Anda perlu mengambil gambar khusus untuk ini?" tanya Jasper. "Jika Anda harus mengambil foto tambahan, maka Anda bisa melupakannya. Saya benar-benar sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk merias wajah dan mengambil foto." Komentar Jasper nyaris membuat Henry yang berada di sampingnya melompat berdiri. "Sial kau. Kau mungkin tidak punya waktu, tapi aku punya." Leilani tertegun sejenak. Sensasi aneh bersemayam di dalam dirinya. Sejujurnya, Jasper sangat santai. Dia tidak memiliki ego seorang pria muda yang ambisius. Bahkan jika dia menolak sesuatu, dia bisa membuat orang lain merasakan ketulusannya juga, tapi ini mingguan keuangan Tera. Bahkan jika itu adalah bos seperti Kaiden, dia juga telah memberikan kerjasama penuh dan menggunakan 1 hari penuh untuk riasan dan pemotretan ketika dia ditampilkan di halaman depan. Jika Anda sibuk dengan pekerjaan, Tuan Lin, maka mari kita fleksibel dan segera mulai dengan wawancara. Untuk pemotretan, kami hanya akan memanfaatkan setiap kesempatan dan mengambil beberapa gambar. Nanti, kami akan memilih yang bagus dan mempublikasikannya, kata Leilani. "Ayo kita mulai," kata Jasper sambil menganggukkan kepalanya. Leilani ragu-ragu lagi dan berkata dengan canggung kepada Henry yang sedang menatap ke sudut dengan tatapan bersemangat. "Tuan Mudala,
bisakah Anda minggir dan duduk saat syuting kita berlangsung? Kami tidak ingin orang lain muncul di samping Tuan Lain. Tiba-tiba, ekspresi Henry menjadi geram. Api kemarahan berdiam di dalam dirinya saat dia mengutuk dalam hati, "Bangsat kau." Bab 215. Henry sangat marah sehingga ekspresinya berubah menjadi yang terburuk. Sejak kapan Tuan Muda Lau, yang sangat perkasa di kota Harbor dan memiliki reputasi yang baik, disingkirkan dengan hina oleh orang lain? Dia bahkan mengira aku mengganggu karena berada di latar belakang. Tidak perlu untuk itu. Jasper tiba-tiba angkat bicara dan berkata sambil tersenyum. Izinkan dia untuk wawancara denganku. Lagi pula, aku pikir ada cukup banyak pembaca yang agak penasaran dengan identitas Tuan Muda Lau. Permintaan Jasper adalah permintaan yang tidak sesuai dengan seperangkat aturan standar. Selama ini, wawancara profesional semacam itu dilakukan secara satu-satu. Kapan pernah terjadi di mana dua orang muncul dan diwawancarai pada saat yang bersamaan? Terlebih lagi, Henry juga tidak ada dalam daftar orang yang akan kami wawancarai. Namun, Leilani tidak bodoh. Setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa saran Jasper akan berhasil. Henry bukanlah orang sembarangan tetapi tuan muda tertua dari keluarga Lau. Selama rencana penyelamatan pasar ini, 4 keluarga kaya di kota Harbor telah menyisihkan sejumlah dana, dan di antara mereka, keluarga Lau telah melakukan banyak upaya. Berbicara secara logis, dia harus diizinkan untuk tinggal selama wawancara ini. Yang paling penting adalah Leilani mampu mengenali keadaan. Jika dia menolak saran itu dan tidak melakukan pekerjaan dengan sempurna, dia harus menanggung banyak pelajaran ketika dia kembali. Jasper pasti tidak akan senang juga, dan dia bahkan akan menyinggung tuan muda kota Harbor yang perkasa seperti Henry. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Baiklah, kalau begitu, apakah kita akan memulai wawancara secara resmi? Setelah menyiapkan semuanya, Leilani memulai dengan pertanyaan pertamanya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Lain. Anda berasal dari daratan namun telah menjadi begitu terkenal di kota Harbor. Anda terpilih sebagai tuan rumah untuk rencana penyelamatan pasar. Selain itu, kinerja Anda benar-benar tidak mengecewakan siapapun. Sehubungan dengan ini, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda bagikan dengan semua orang? Jasper berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, jika saya ingin berbagi sesuatu, saya hanya akan mengatakan bahwa emas akan bersinar kemanapun saya pergi. Saya tidak mencoba memuji diri sendiri. Sata hanya mencoba memberitahu semua orang bahwa ini adalah 99% upaya, serta sedikit keberuntungan dan sedikit bakat. Hanya dengan ketekunan seseorang pada akhirnya akan berhasil. Mata Leilani berbinar. Dia telah mewawancarai begitu banyak orang sebelumnya. Kecuali mereka sudah hafal dialog mereka, sangat jarang seseorang tampil dengan cara yang sempurna selama sesi wawancara spontan. Jasper, pada saat itu, terlepas dari mentalitas atau getarannya, semua tampak alami tanpa ada sedikit pun kecemasan. Saat mereka berbicara, Jasper berperilaku baik dan mampu menyelesaikan tugas yang sulit dengan sedikit usaha. Leilani hanya merasakan getaran dan karisma seperti itu pada para bos yang telah lama terkenal di industri bisnis. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan rutin, Leilani tidak bersikap dingin kepada Henry dan bertanya kepadanya, "Tuan Lau, Anda berteman baik dengan Tuan Lain. Jadi, katakan pada saya, orang seperti apa beliau dalam kehidupan kesehariannya? Apakah beliau selalu seanggun dan sesantai ini?" Henry hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak dapat memahami fakta bahwa Leilani dapat merasakan bahwa Jasper anggun dan santai. Bocah ini menggunakan penampilannya untuk menipu orang lain lagi. Meskipun dia mengutuk dengan panik di dalam hati, Henry memiliki senyum cerah di wajahnya. Anda mengatakan itu tentang beliau. Sebelumnya, di mata saya, beliau hanya seorang daratan, sebenarnya beliau adalah orang yang sangat baik. Henry hampir mengikuti arus dan mengungkapkan hubungannya dengan Jasper. Dia segera menjadi serius ketika dia ingat bahwa ini adalah wawancara yang serius. Dalam hidup saya, hubungan saya dengan beliau sebenarnya hubungan antara guru dan murid. Mata Leilani terbuka lebar. Dia tidak menyangka mendapat jawaban seperti itu dari mulut Henry. Betul sekali. Anda sangat terkejut, bukan? Sebenarnya, saya juga cukup heran dengan kesimpulan saya sendiri. Jujur saja, selama periode waktu ini, saya telah belajar banyak darinya. Setidaknya,
Saya menyadari betapa kekanak-kanakan saya terakhir kali. Saat ini beliau adalah target yang saya tuju. Henry mengangkat bahu. Awalnya, dia tidak berencana untuk memuji Jasper, tetapi ketika dia terus berbicara, dia menyadari bahwa mengutarakan apa yang ada di pikirannya sebenarnya bukanlah hal yang memalukan untuk dilakukan. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga mengatakan semua yang ada di dalam dirinya. Menetapkan guruku sebagai targetku dan belajar darinya bukanlah hal yang memalukan. Mata Leilani berkilauan dengan sinar kegembiraan. Dia sudah bisa memprediksi bahwa hanya dengan pernyataan Henry, edisi majalah ini akan bisa terjual habis sampai habis. Tuan Lin, apa kau pikir kau jenius di dunia investasi? Di bawah pencahayaan yang berkumpul bersama, Jasper duduk di sofa dengan postur paling alami dan nyaman. Saat menghadapi pertanyaan Leilani itu, dia terdiam sejenak. Mungkin aku punya sedikit bakat. Sebenarnya, aku tidak tertarik pada investasi di awal. Aku sebenarnya orang yang cukup malas. Henry melirik Jasper saat sudut mulutnya berkedut. Ini dimulai. Ini mulai lagi. Orang ini mulai beraksi.